Selamat siang Pak Pala. Siang. Pak, saya ingin tanggapan dari Bapak perihal pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengatakan bahwa LSM dan wartawan bodrek yang kerap mengganggu kepala desa dan meminta uang 1 juta per desa. Gimana tanggapan Pak? Ya. Tanggapan saya terkait pernyataan seorang pejabat tinggi negara yang menyudutkan oknum LSM dan oknum wartawan, ini menunjukkan bahwa beliau ini mulutnya becek, asal bunyi, gitu ya, asal bunyi, gitu. Jadi harusnya kalau ada informasi-informasi yang didapatkan bahwa adanya oknum-oknum LSM dan oknum-oknum wartawan yang konon katanya kerap mengganggu kinerja dari kepala desa, ya janganlah pula menyandangkan sebutan LSM dan wartawan bodrek. Ini kan termasuk pelecehan terhadap profesi wartawan ya. Karena wartawan itu profesi ya. Kalau LSM organisasinya. Tapi jangan salah juga, LSM itu kan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Ya, saya kira itu. Lalu kemudian Pak, dia ada mengatakan agar pihak kepolisian menangkap LSM dan wartawan bodrek tersebut. Emangnya bisa asal tangkap Pak? Ya mana bisa suka-suka asal tangkap. Kalau memang ada kepala desa yang merasa mendapatkan tekanan dari oknum wartawan dan oknum dari LSM, ya silakan buat laporan polisi. Jadi nanti polisi akan menerima laporan itu, melakukan penyelidikan, ya, dan ternyata kalau memang oknum-oknum dari wartawan dan LSM itu benar-benar mengganggu kinerja, apalagi cenderung seperti tadi terkesan ada memeras, ya tentu kan polisi kan akan menerapkan hukum ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ya bisa mentersangkakan oknum-oknum itu. Yang saya kesalkan tadi kan bahwa janganlah pula digeneralisir LSM dan wartawan bodrek. Jadi seakan-akan seluruh wartawan dan LSM melakukan perbuatan seperti yang disebutkannya itu. Jadi nggak boleh, apalagi setingkat menteri bicaranya kayak gitu, kayak nggak berpendidikan aja itu. Oh gitu Pak ya? Iya. Lalu Pak, mau diapakan ini cocoknya menteri ini Pak? Ya kalau seperti ini, menteri-menteri yang asal bunyi, ya ini sebaiknya di pemerintahan Pak Prabowo ini dia dievaluasi aja lah. Udah lewat kan 100 hari kerja Pak Prabowo yang menunjukkan secara umum kinerja Pak Prabowo ini kan cukup baik, ya. Jadi supaya program dari Pak Prabowo ini berjalan full, ya menteri-menteri yang sifatnya merugikan Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo maksud saya, yang buat gaduh dievaluasi aja. Begitu, Pak, saya kira itu harus ada tindakan tegas yang konkret. Menurut Pak Pahala, sejauh mana peran pers di negara kita ini? Loh, pers kan pilar. Begitu Pak ya. Pilar pembangunan itu pers ya. Jadi kalau ada orang yang melecehkan pers, itu berarti dia gimana ya saya bilang? Dia menghambat pembangunan. Karena kalau kita berbicara pilar, dan demokrasi Pak ya. Ya kalau demokrasi sejak dulu demokrasi. Saya bukan mau bicara demokrasinya. Saya mau mengatakan bahwa pers itu adalah pilar pembangunan. Kalau dia dianalogikan kepada satu bangunan, apabila salah satu pilarnya ditumbang, ya bangunannya hancur, minimal kekuatan bangunannya berkurang, kalau tidak roboh. Roboh Pak ya. Ya, jadi janganlah sekali-sekali siapapun itu pejabat negara ini, pejabat yang ada di negara ini, ya dari tingkat pejabat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, jangan pernah melecehkan profesi wartawan.
apapun ya Pak ya. Ya, maksudnya karena dalam hal ini kan kita berbicara wartawan bodrek katanya, LSM bodrek. LSM itu kalau nggak ada mengawasi kinerja aparatur ini, mungkin aparatur ini juga suka-suka juga ini. Jadi ya bagi yang memang melakukan menyimpang dari fungsinya, ya itu silakan ditindak. Tapi yang bagus ya tetap bagus. Gitu, jangan digeneralisir lah. Gitu. Begitu Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Pala. Ya, kasih. Atas tanggapannya.